Bolehkah aku minta semangkuk mie polos? Long Xiu. Bu, aku mau daging. Lain kali saja, ya. Nah, kau mau daging? Ya, Bagaimana kalau aku belikan untukmu? benarkah? Tentu saja, sungguh. Yang harus kau lakukan adalah membiarkan ibumu bermalam dengan kami. Bajingan kau. Beraninya kau memukulku. Kawan-kawan, robek baju jalang ini, cabut. Berhenti. Kau cari matu? Kau berani mengganggu istri Su Haochen. Kau bosan hidup. Hao Chen, Agak kotor. Tunggu saja kau. Pak Tua Kiel tak akan membiarkanmu lolos. Pak Tua Qin, salah satu dari 3 tetua King Shou. Aku menunggumu kapan saja. Sayang, aku pulang. Su Hao Chen. Kau benar-benar kembali. Aku salah, sayang. Kita bicarakan ini di rumah. Duduklah di sini. Sayang, kau putri sulung keluarga Long. Bagaimana kau bisa tinggal di tempat seperti ini? Selama 7 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kau dibawa pergi, Mari kita ucapkan selamat kepada pengantin baru. Mulai sekarang, semoga cintamu indah dan memuaskan. Tunggu sebentar, sampah tak berharga tanpa orang tua. Nenek Long, dari Long Xiu. Long Xiao, tuan muda keluarga Long. Layak menikahi keluarga Long kami. Seseorang. Bawa dia keluar sini. Su Haochen. Sampah sepertimu. Layak menikahi adikku. Long Xiu, ikut aku. Lepaskan aku tak mau pergi. Enya, Hao Chen, Nek, apa yang Nek lakukan? Nek tak boleh begini. Kau masih bicara? Itu karena kau menemukan suami tak berguna ini, sehingga kau membuat marah 3 tetua Tingshu, dan melibatkan keluarga Long kami. Tapi Hao Chen suamiku. Dan ayah dari anakku. Apa? Kau bahkan punya anak haramnya? Kalau begitu, tahu, keluar dari keluarga Long juga, supaya kau tidak melibatkan kami nanti. Begitu saja. Aku meninggalkan keluarga Long dengan perut membesar. Selama ini, aku dan anakku mengandalkan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Long Xiue, dasar jalang tak tahu malu. Nek Si Hao, apa yang Nek lakukan di sini? Long Xiue, dasar jalang tak tahu malu. jika kita datang terlambat, pelacur akan menodai nama keluarga Long kita lagi. Siapa itu? Siapa yang terus bilang bahwa dia akan menunggu Su Haochen, si tak berguna itu, untuk kembali dari luar negeri? Dan sekarang, bukankah kau masih di rumah, menyelinap dengan pria lain? Apa yang kau bicarakan? Ini Hao Chen. Su Haochen, menantu laki-laki tak berguna yang tinggal serumah. Kau tidak mati di luar negeri. Dulu keluargamu Long memaksaku kerja rodi di luar negeri, hampir membunuhku. Istri dan anakku ada di negeri ini, ditinggalkan oleh kalian semua, hidup seperti ini. Kalian sebagai keluarganya, tidak melakukan satu hal pun yang seharusnya kalian lakukan, dan kau masih berani menemuinya. Pergi dari sini. Su Haochen, menantu laki-laki tak berguna yang tinggal serumah. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau percaya aku? Kau mau memukulku. Baiklah, Su Haochen, dasar tak berguna. Kau berani menyentuhku. Ku bilang padamu, Nenek, dan aku datang ke sini hari ini. Beri saja dia yang baru. Perjodohan. Lihat apa yang kau lakukan nanti. Tapi aku dan Hao Chen sudah menikah. Aku juga tidak tahu. Sebenarnya masih ada seseorang yang mau melirik barang bekas. Tak diinginkan. Dan bahkan secara khusus meminta agar kau datang. Benar. Pihak lain adalah Xia Agung kita, termuda. Dewa Perang Utara. Dewa Perang. Orang ini, kalian semua mengenalnya. Dia teman sekelas SMMU. Xiaoji, 13 tahun yang lalu. Long Xiu, aku, Xiaoji. Entah itu latar belakang keluarga, penampilan, atau bakat. Xiaoji, Dewa Perang Utara. Aspek mana yang tidak lebih baik dariku daripada orang tak berguna ini? Aku mengejarmu begitu lama, namun kau tetap acuh tak acuh. Baiklah, karena kau buta akan nilaiku, maka jangan menyesal. Cepat atau lambat, aku, Xiaoji, akan menjadi kebanggaan seluruh Qingzhou, bahkan seluruh Xia Agung, seorang prodigi sejati. Ternyata dia. 2 minggu lagi,
adalah pesta penyambutan Dewa Perang. Dia secara khusus memintamu untuk hadir saat itu. Jika kau melayaninya dengan baik, untuk keluarga Long kita, itu akan menjadi peluang besar untuk melompat dan menjadi keluarga papan atas King Su. Bukan tidak mungkin. Xiao Ji. Waktu SMA dulu, Xiao menolaknya berkali-kali. Kalau dia sedikit berprestasi, dia ingin menguasai Xiao. Betapa lucunya. Dewa Perang Utara yang katanya hebat ini, di mataku, tak lebih dari seekor semut kecil. Su Haochan, kau tidak mungkin bekerja secara ilegal di luar negeri dan merusak otakmu juga. Berani kau menghina Dewa Perang? Kau ini apa? Si Ho, kaulah masa depan, kepala keluarga Long. Ngapain buang-buang tenaga sama sampah ini? Seseorang, ikat tuang si Yue, dan bawa dia pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Aku berani. Kakak, dialah yang memukulku tadi. Tahu, bersama Tuan Qin dari keluarga Qin. Dasar tua bangka. Matamu lumayan juga. Kau bilang siapa tua bangka? Si Ho, diam. The Keluarga film was Qin, salah satu dari 3 translated tetua and King Su, narrated bukan by orang yang Media. bisa kita sakiti. Tuan, meskipun kita tidak tahu apa masalahmu dengan menantu ker ini, keluarga Long kita tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kita di sini cuma untuk mencari jalan kecil ini. Jadi, kaulah yang kabur ke luar negeri dulu, menantu pecundang yang numpang hidup. Setelah orang tuamu meninggal, kami mencarimu. Beberapa saat, tak kusangka, kau sendiri yang datang padaku. Tangkap dia. Anak-anak, patahkah kakinya? Cari mati, kau. Kembali dan beritahu tetua Qinmu bahwa hutang masa lalu akan kubayar satu persatu. Pergi. Bocah, nyali besar juga kau. Ayo pergi. Anak ini, kok jadi sekuat ini? Setelah pergi ke luar negeri? Su Hajin, tahukah kau betapa besar masalah yang kau hadapi? Mereka adalah 3 tetua King Su, penguasa sejati King Su. Jika keluarga Qin melampiaskan amarah mereka pada keluarga Long kita, aku tak akan mengampunimu. Baiklah, Nek. Karena keluargamu meremehkanku, bagaimana kalau kita bertarung? Aku akan mengatakan 3 hal. Jika salah satunya tidak terjadi, nyawaku. Terserah kau. Jika ketiganya terjadi, maka keluargamu Long akan datang di hadapanku dan 11 Yui dan menebus kesalahan masa lalumu dengan bersujud dan bertobat. Pertama, aku lihat gelap-lamu pucat, dan saat marah muncul garis hitam di pelipismu. Dalam 3 hari, penyakit tersembunyi akan muncul kembali, tak tertolong walau oleh dewa sekalipun. Kau berani mengutukku? Kedua, dalam 2 minggu, di pesta penyambutan Xiao Ji sebagai Dewa Perang, tak seorang pun dari kalangan atas King Shou akan hadir, akan sepi. Ketiga, yang kau sebut 3 tetua King Shou dalam 2 minggu akan hancur total. Keluarga mereka hancur dan nyawa melayang. Su Haochan, kau tahu apa yang kau katakan? Baiklah, ku terima taruhanmu. Jika kata-katamu tidak terbukti dalam 2 minggu, bahkan jika kau tak mau mati, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Si pemalas ini, ayo pergi. Main sendiri sana, jangan pergi terlalu jauh. Su Haojin, bajingan kau. Ada apa, istriku? Kau masih sama seperti dulu. Mencari kepuasan sesaat. Tahukah kau harganya yang tak sanggup kita bayar? Aku tahu kau telah banyak menderita selama ini. Tapi dengan status kita saat ini, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan orang kaya dan berkuasa? Kau sudah pergi selama 7 tahun. Apa kau ingin meninggalkanku dan anak kita dan lari lagi? Istriku, percayalah padaku. Aku yakin sekali. Kau belum pulang selama 7 tahun. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Nyonya, saya asisten Tuan So. Saya diutus oleh Tuan untuk mengantar Anda dan Nona ke rumah baru Anda. Apa kau bicara padaku? Anda istri Tuan So, kan? Tentu saja aku bicara padamu. Anda dan Nona, silakan masuk ke mobil. Sopir akan mengantar Anda ke rumah baru Tuan So. Haochan, ada apa ini? Kau dapat uang di luar negeri? Aku dapat sedikit uang. Akan kujelaskan nanti. Kau pergi dengan putri kita dulu ke rumah baru kita. Aku masih ada urusan yang harus diurus. Cari ibu sana. Lalu cepatlah kembali. Oke. Aku harus memanggilmu apa? Kaisar Kegelapan, atau haruskah aku memanggilmu Su Haochan? Komandan Shen adalah jiwa tentara Daxia dan seseorang yang kukagumi.
Panggil saja aku Hao Chen. Shen Wanli, Marsekal Agung Dacia. Aku tak menyangka penguasa istana kegelapan yang terkenal jahat yang tersohor di seluruh dunia memiliki sisi yang rendah hati dan lembut. Rumor memang tak bisa dipercaya. Tapi aku harus mengingatkanmu. Kali ini kita bertemu. Aku mewakili Daxia dalam negosiasi ini. Sekalipun kau kaisar kegelapan. Selama kau berada di Daxia, kau harus mematuhi aturan Daxia. Aturan, saat orang tuaku dibunuh dengan brutal. Siapa yang bicara soal aturan? Dulu ayahku sebagai Direktur Departemen Konstruksi Kota Kingzhou. Hanya karena dia menolak suap. Karena dia tidak mau berkolusi dengan pengusaha dan pejabat korup itu. Dipaksa untuk gantung diri di depan pintu gedung pengadilan. Siapa yang bicara soal aturan saat itu? Aku punya aturanku sendiri sekarang. Dan itu adalah darah dibalas darah. Kau, tua. Katakan. Baru saja menerima kabar, salah satu dari 3 tetua Kingzhou, Qin Huiyang, merayakan ulang tahunnya yang ke-60 malam ini. Dia mengadakan pesta. Di rumah. Bagus. Siapkan peti mati. Aku ingin memberi anak ulang tahun ini ucapan selamat ulang tahun yang pantas. Semoga Tuan Kia sebahagia lautan timur dan panjang umur seperti gunung selatan. Qin Huyan, Ketua Qin. Terima kasih semuanya. Selamat, Tetua Qin. Ini hadiah dariku. 1000 tal emas dan 1 juta uang tunai. Semoga kau sehat selalu dan pikiranmu tetap tajam. Xiao Wan, kau masih memberiku ini. Bos Wang, Tuan Qin biasanya sangat baik padamu. Kok kau memberinya hadiah sekecil ini? Malu-maluin kan? Kau tidak tahu. Hadiah kecil ini hanya setengah dari hadiah Tuan Kia. Setengahnya lagi sudah dikirim ke kamar Tuan Kia. Tuan Qin pasti senang saat melihatnya. Xiao Wan, apa yang kau katakan membuatku sangat penasaran. Aku sudah tua dan sedikit lelah. Kurasa aku akan kembali dan istirahat. Kalian semua ngobrol saja sendiri. Sayang, apakah ada yang memberitahumu tentang tugas malam ini? Kakek, tolong lepaskan aku. Aku bukan di bidang itu. Kakek, apa kau buta? Dasar jalan kecil. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang ku bisa. Tetua Qin, seleramu sungguh tinggi. Siapa? Tak masalah, aku hanya mengagumi pemandangan. Silakan lanjutkan. Apakah kau terlibat dalam bisnis itu? Jika kau di sini untuk merayakan ulang tahunku, maka pergilah kau lari bawah. Jika kau di sini untuk membuat masalah, kau datang ke tempat yang salah. Bukan keduanya. Aku di sini untuk balas dendam. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah apa? 7 tahun lalu. Direktur Departemen Konstruksi Kota Kingzhou, Li Song dan istrinya, Suruhui. 7 tahun yang lalu. Suruhui. Aku sepertinya tak ingat. Kalau begitu, biar ku bantu kau mengingatnya. Kalau begitu bantu aku mengingatnya dengan baik. Tetua Qin, apa maksudmu? Apa maksudku? Bocah ingusan. Kau berani berkomplot melawanku. Kau masih terlalu hijau. Aku membangun kekaisaran dari nol dan mendominasi kota Kingzhou selama lebih dari 20 tahun. Jiwa-jiwa terhilang yang tak terhitung jumlahnya telah binasa di tanganku. Jika aku tidak siap, mungkinkah aku bertahan sampai sekarang? Li Song yang kau sebutkan itu. Aku sepertinya punya sedikit ingatan. Saat dia di penjara, istrinya, seperti orang gila, memohon kemana-mana. Pada akhirnya, bukankah dia gantung diri di gerbang gedung pengadilan? Kau masih ingin membalaskan dendam mereka? Coba di kehidupan selanjutnya. Siapa kau sebenarnya? Orang yang akan membunuhmu. Jangan bunuh aku. Aku akan membayar 300 juta untuk hidupku. Dulu, ayahku hanya menjalankan tugasnya, menolak uang harammu. Dan kau telah menghancurkan keluarga kami. Apa kau tak punya hati nurani? Aku juga dipaksa.
Tolong. Aku selamat. Dia mencoba membunuhku. Siapa ini? Berani sekali kau membuat masalah di kediaman Kill? Cepat, seseorang, tangkap dia. Kau pikir kau aman di sini? Berani-beraninya, kau melanggar batas kediaman Kin. Menabaikan hadiah 300 juta. Harus kukatakan, kau punya nyali, nak. Namun, pasukan elit keluarga Kin sudah berkumpul. Dan semua tamu di sini telah menyaksikanmu mengganggu pertemuanku. Hari ini, kau pasti mati. King Huyan, kau terlalu tinggi hati. Bukan hanya King Shou, tapi seluruh Daxia. Siapa yang bisa membunuhku? Di mana pengawal bayangan? Salam hormat, Komandan. Seseorang datang. Di mana anak buahku? Lapor, Tuan, 100 orang di luar pertanian. Sudah diurus. Sekarang, The film apa was kita? translated Kau. and narrated by M Media. Siapa kalian? Bagaimana kau bisa memiliki latar belakang yang begitu kuat? Sudah kubilang. Aku di sini untuk membunuhmu. Kurang ajar. Ini Kingzhou, tempat dermawan terkenal. Sekalipun kau punya banyak orang, kalau kau ingin menyentuh Pak Tua Qin, seluruh penduduk Kingzhou tidak akan setuju. Dermawan, bawa dia ke sini. Gadis ini baru saja kuselamatkan dari kamar Qin Huyan. Jika aku terlambat sedetik saja, gadis ini yang seharusnya menikmati masa mudanya, gadis belia yang sedang mekar ini, akan menemui ajal yang tragis. Inilah yang kau sebut dermawan? Itu dia. Anak buahku. Bawa dia pergi. Kau tidak bisa melakukan ini. Matilah siapapun yang menghalangiku. Su Haochan, apa kau punya rasa hormat terhadap hukum Daxia? Komandan Shen, aku telah membasmi seorang tiran untuk King Shou. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Kau harusnya bersyukur. Omong kosong, kau masuk tanpa izin ke rumah pribadi, di siang bolong, dan melakukan kekerasan. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Baiklah, Jenderal Shen, kau akui aku bertindak gegalah kali ini. Bagaimana kalau begini? Atas nama Aula Kegelapan, aku akan investasi 300 miliar untuk mendirikan grup Starmon di King Shou. Aku akan memberikan kontribusi untuk Daxia bagaimana? 300 miliar. Itu baru benar. Tapi aku punya syarat. Suruh si pecundang dari keluarga Long itu, Long Xiao, membantuku melaksanakan ini. Cepatlah. Tunggu sayang. Halo. Siapa sih ini? Tuan Wali Kota. Ini aku. Bagus. Luar biasa. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengurus ini dengan sempurna. Bagus. Hahaha. Tak pernah kusangka aku, Long Xiao, akan mengalami hari seperti ini. Ada apa, sayang? Grup Starmon akan berinvestasi 300 miliar di Kingzhou, kau tahu itu kan? Barusan, Wali Kota meneleponku dan mengangkatku. Utusan khusus penandatanganan internasional. Efektif mulai sekarang. Benar. Jetty, kita akan bangkit kembali. Lebih dari sekadar kembali. Besok, aku akan mengajakmu membeli villa. Mulai sekarang, kita tak perlu lagi datang ke hotel jelek ini. Hao Chin, kau benar-benar membeli villa di sini? Tentu saja ini nyata. Kenapa kita selalu bertemu? Kalian berdua, si kere, sial banyak. Ini cuma kompleks villa. Apa istimewanya? Ini cuma distrik villa. Kau tahu ini di mana? Mountain Water Manor. Distrik orang kaya di kota Kingzhou. Yang kalian tempati itu, kandang anjing, tak bisa dibandingkan dengan satu ubin lantainya pun. Sepupu, Hei, jangan coba-coba menyamakan dirimu dengan grup Starmon. Kau tak pantas. Utusan grup Starmon menandatangani kontrak dengan kota Kingzhou untuk investasi 300 miliar. Kau tahu itu kan? Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas upacara penandatanganan ini. Pejabat kepala. Utusan grup Bintang Bulan. Baru diangkat dan sudah bergaya begini. Apa kau tak takut kesombongan sesaat ini? Hanyalah ilusi? Pecundang miskin berani
bersikap begitu asam di sini? Cepat bawa istri malangmu. Dan keluar dari sini. Kompleks villa ini bukan milikmu. Kenapa kami harus pergi? Kalian berdua iblis miskin. Sok jagoan ya. Baiklah. Villa kecil yang baru saja kita lihat. Akan kubeli. Benarkah? Namun, sebagai utusan dan penduduk Sanshui Houghton, aku perintahkan kau untuk mengeluarkan kedua iblis miskin ini. Keluar dari sini. Tuan. Karena penghuni kami telah mengajukan permintaan. Keluar dari sini sekarang juga. Apa gunanya kau selalu berkeliaran di sini? Apa maksudnya ini? Ayo pergi. Dia penghuni di sini. Aku juga kan. Su Haochen berhenti. Menyombongkan The diri. film was Oke, translated jika kau seorang and penduduk, narrated aku by akan M. berlutut dan Media. menggonggong seperti anjing. Kalau begitu, mari bertaruh. Tentu. Jika kau bukan. Merangkak. Di antara kakiku. Dan kemudian, akui kau pecundang. Tak masalah. Aku tak takut. Oke. Kalau begitu tolong manajer, periksa kontrak pembelian terbaru. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan tindakan ini. Tuan utusan, aku sudah memeriksa, tidak ada orang dengan nama itu. Hahaha. Melihat tingkah lakumu, kau tidak terlihat seperti penduduk. Lihat. Sekarang kau telah terbongkar, benar-benar terhina. Ayo. Merangkak di antara kakiku. Cepat. Ada keributan apa ini? Ini adalah kantor penjualan, bukan pasar. Siapa yang begitu berani? Itu. Kepada Direktur Holt. Ini pecundang miskin. Dia baru saja memprovokasi kami. Utusan rumah kota. Tuan Su. Mengapa kau di sini di kantor penjualan kami? Tuan Holt. Kau juga mengenalnya. Apa kau buta? Tuan Su adalah Sanshui Houghton, tamu paling terhormat. Bagaimana kau bisa mengabaikannya? Tapi bukankah dia hanya pecundang miskin? Beraninya kau berbicara kepada Tuan Su seperti itu? Kemasi barang-barangmu segera. Dan keluar dari sini. Mulai sekarang, kau bukan karyawanku. Tuan Su. Tentang apa yang terjadi hari ini, aku benar-benar minta maaf. Bawahan saya buta hingga menyinggung Anda. Kuharap kau tidak memasukkannya ke dalam hati. Ho! Mengapa kau meminta maaf padanya? Dia hanya pemalas tak berguna. Apakah dia sepadan? Tuan. Kau perlu menjaga ucapanmu, identitas Tuan Su. Di luar imajinasimu. Omong-omong, Tuan Su, ini adalah kartu akses eksklusif yang dibuat khusus Sanshui Houghton untuk Anda. Ini juga kunci villa terbaik. Anda bisa pergi dan mengalaminya terlebih dahulu. Jika ada yang terasa tidak cocok, kau bisa memberitahuku. Villa terbaik adalah rumah besar yang seseorang pernah menawar 10 miliar, tetapi tidak bisa membelinya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Apa? Apa aku harus membawamu ke rumahku untuk tur? Sebelum kau mengaku kalah? Su Haochen, kau berani menyentuhku. Aku utusan khusus. Apa yang harus ditakutkan? Bahkan jika itu Raja Langit sendiri, aku tetap akan menghajarnya. Su Haochen, nyalimu besar juga. Su Haochen, nyalimu besar juga ya? Nenek, akhirnya kau. Kau memalukan. Kau sudah jadi utusan khusus. Kenapa kau masih bergaul dengan sampah ini? Nenek, mereka curang. Kau harus membelaku. Ada yang kelihatan sombong barusan. Ke Xiaoji. Long Xiu. Lama tak jumpa. Tak kusangka Dewi masa lalu akan terlihat begitu lesu sekarang. Tahun kita lulus, aku bersumpah akan membuktikan diriku lebih baik daripada Su Haochen. Apa kau pernah menyesalinya? Bagaimana kau bisa yakin kau lebih baik dariku? Kau serangga yang bisa ku keremukan dengan kakiku dengan mudah. Menurutmu siapa yang lebih kuat? Hao Jin. Kita tak bisa menyinggung Xiaoji sekarang. Cepat minta maaf. Hao Chen minum terlalu banyak saat makan siang. Dia tidak bersungguh-sungguh. Yang mulia Dewa Perang, Anda berada di posisi yang tinggi. Jangan pedulikan kami, rakyat jelata. Kau masih melindunginya? Apa kau benar-benar mau menderita dengan sampah ini seumur hidupmu? Dasar manusia tak tahu diuntung. Dewa Perang sudah memberimu jalan keluar. Ceraikan dia sekarang. Apa bagusnya si pemalas ini? Sampai kau setia banget padanya? Tepat. Nenek selalu menyayangimu. Kau hanya perlu menghancurkan kita semua. Seluruh keluarga Lon, bukan? Tuan Dewa Perang. Long Xiu masih muda dan naif. Dia ditipu oleh Su Haochen.
Aku akan kembali dan memberinya pelajaran. Jangan khawatir, dia pasti akan berubah pikiran. Haha, Kau masih berani tertawa. kenapa aku tak berani? Dulu saat si Yui hamil dan hidup di jalanan, apa kalian, anggota keluarga Long, pernah peduli saat mereka, ibu dan anak yatim piatu itu, kelaparan? Apa kau pernah muncul? Sekarang, untuk menjilat Xiao Ji ini, kau bicara tentang kebenaran. Kau pikir kau hanya menjual putrimu demi kemuliaan, rakus akan kekayaan dan kehormatan, bajingan tak tahu malu. Tahu, Nek, kau sudah tua. Kenapa tak menikmati sisa hidupmu? Daripada melakukan hal-hal yang The tak film bermoral was ini, translated apa kau tak takut and masuk neraka saat narrated kau by mati? M Media. Nenek. Nenek, ada apa? Nenek, tolong jangan. Terjadi apapun padamu. Dokter-dokter tak berguna di rumah sakit itu. Mengapa mereka belum datang? Tak perlu menunggu mereka. Aku sudah membawa tabib Dewa Daxia, Shang Xiongchun. Kubawakan dia ke sini. Apel. Tabib Dewa Daxia, Shang Xiongchun. Tabib Dewa Shang, tolong selamatkan nenekku. Aku paham situasinya. Tapi aku nggak mau bantu. Kenapa tidak? Berapa yang kau inginkan? Keluarga Long kami mampu membayarnya. Ini bukan soal uang. Dewa Perang Xiao pernah menyelamatkan hidupku. Dia penyelamatku. Tapi seseorang di keluargamu belum memfitnahnya. Itu membuatku sangat nggak nyaman. Terutama dia. Aku, Namamu Long Xiui, kan? ya, Dewa Perang Xiao memberitahuku tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua. Aku mengagumi pengabdian dan cintanya padamu. Dengan status dan posisinya saat ini, wanita macam apa yang tidak bisa dia dapatkan. Tapi dia rela memberimu kesempatan. Lagi, tapi kau keras kepala dan tak menyesal. Aku enggan menyelamatkan keluargamu, Long Xiui. Nenek sudah seperti ini. Kenapa kau masih keras kepala? Kenapa kau masih bingung dan tidak menyadarinya? Jika terjadi sesuatu pada nenek hari ini, apapun itu, kau akan menjadi pendosa seluruh keluarga Long. Tak perlu repot-repot, tabib Dewa Shang. Aku bisa melakukannya. Diam. Kalau kau memang sehebat itu, apa kau perlu menikah dengan keluarga Long kami? Anak muda, kau juga tahu pengobatan. Sedikit. Kau siapa? Lulusan Universitas Kedokteran, memiliki beberapa tahun praktik medis. Jangan kira membaca beberapa novel dari kios pinggir jalan akan membuatmu memenuhi syarat untuk praktik kedokteran. Kau bermain-main dengan nyawa orang. Arogansimu membuatmu menjadi aib bagi seluruh keluarga Long. Kau bahkan tidak dekat. Sombon Pierre, kenapa kita tidak mencobanya kalau begitu? Dasar sampah. Apa yang kau tahu tentang seni? Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kau pikirkan? Pertama, kau membuat nenek marah sampai muntah darah. Lalu kau mengambil nyawanya. Baiklah. Tabib Dewa Shan, sebuah nyawa dipertaruhkan. Tolong ikut campur. Tabib Dewa Shan, cepatlah datang. Dia bergerak. Nenek baik-baik saja sekarang. Tabib Dewa Shan, kemampuan medis Anda sungguh luar biasa. aha, Nenek. Nenek, ada apa? Tabib Dewa Shan, apa yang terjadi pada nenek? Ini tidak mungkin. Dia tidak bisa diselamatkan. Kau tak bisa menyelamatkannya, tapi bukan berarti orang lain tak bisa. Su Haochan, dasar sampah, apa yang kau lakukan? 1 jarum mengumpulkan jiwa, 2 jarum menstabilkan semangat, 3 jarum menenangkan denyut nade, 4 jarum membekukan darah. Ini. Aku tidak menyangka kau dengan kemampuan medis ME di OKRNO. Tahu teknik ini, benar. Ini adalah jarum emas Taye. Jarum emas Taye. Baiklah. Dia akan baik-baik saja sebentar lagi. Senior, aku bersedia menjadi muridmu. Tolong ajari aku jarum Dewa Taye. Dia memang mengalami kambuh penyakit lamanya barusan. Penyumbatan aliran darahnya. Tapi teknik akupunturmu terlalu agresif. Kau mengabaikan usianya. Menyebabkan darahnya mengalir ke atas. Dan nadinya menjadi tak teratur. Begitu. Aku ceroboh. Kau tidak ceroboh. Kau ingin membuktikan diri. Dan mempermalukanku. Sambil terus menekan istriku. Tanpa memahami situasinya, kau bertindak sembrono. Kau seharusnya seorang tabib dewa terkenal, tapi kau malah jadi anjing penjilat benda ini. Dengan keahlian dan etikamu, kau tak pantas mempraktikkan jarum emas Taye. beraninya kau berani tidak menghormati tabib Dewa Sang. Nek, ku kembalikan kau dari ambang kematian. Kau tak perlu berterima kasih. Tapi, apa kau ingat taruhan kita? Taruhan?
Aku bertaruh kau akan kambuh dalam 3 hari. Kau baru saja kambuh dari penyakit lamamu. Sebuah pengalaman hampir mati. Aku bertaruh pada 3 tetua King Shou. Akan menemui kehancuran dalam 2 minggu. King Hu yang mati mendadak di rumah 2 hari yang lalu. 2 lainnya takkan luput dari takdir mereka. 2 dari 3 taruhan ini sudah menjadi kenyataan. Tinggal yang terakhir. 6 hari lagi. Di perjamuan Dewa Perang Xiaoji. Tak seorang pun dari kalangan atas King Shou yang akan hadir. Dan kau akan benar-benar terhina saat itu. Beraninya kau? Kau tidak menghormati Dewa Perang. Berani kau menantangku? Su Haojin, apa kau tahu? Apa yang kau bicarakan? Minta maaf pada Dewa Perang sekarang juga. Xiaoji, bukankah kau ingin membuktikan siapa yang lebih kuat? Kita lihat saja di hari pesta perayaan. Sungguh sombong. Tapi di hadapanku, itu tak berguna. Tapi karena kau ingin berjudi, aku akan main. Tapi jika kau kalah, akan kubuat hidupmu seperti di neraka. Yang akan kalah adalah kau. Baiklah, kita lihat saja nanti. Tunggu saja. Tuan, Ma Rongchang, salah satu dari 3 tetua Qingzhou, saya sudah memeriksanya. Dia pergi setiap minggu ke gedung kekaisaran untuk bekerja. Perusahaannya, perdagangan Longtang, ada di lantai 36. Bagus, biarkan tempat itu menjadi makamnya. Jati, kaulah menantu laki-laki yang tinggal satap, Su Haochan, yang tidak pulang selama 7 tahun. Sudul, manajer umum Longdang Trading. Jangan bicara seperti Bill itu. was translated Haochin, and ini narrated sahabatku. by M Media. Sudu, Halo, saya Su Haochen. Shio. Aku pernah mendengar orang berkata bahwa ada banyak penipu yang kembali dari luar negeri, mobil dan rumah mewah. Semuanya bisa disewa. Kau begitu naif. Jangan sampai tertipu oleh orang jahat. Baiklah, Sudu. Haochen bukan orang jahat. Katakan ada apa? Bagaimana pekerjaan yang kuminta kau cari? Mencari pekerjaan. Kau ingin bekerja di... Sekarang kau sudah kembali. Dan aku tak punya pekerjaan. Lihatlah Sudu. Dia sudah jadi direktur di Longtang Trading. Dia menghasilkan lebih dari 1 juta setahun. Perdagangan Longtang. Perusahaannya, perdagangan Longtang, ada di lantai 36. Ya, ini Longtang, perusahaan perdagangan terbesar di Qingzhou. Hai, bisakah kita cari perusahaan lain? Apa kau meremehkan perusahaan kami? Kudengar rumor. Kalau Longtang mungkin akan segera bangkrut. Kau juga harus cari jalan keluar lain. Bangkrut? Perusahaan keluargamu akan bangkrut? Shio, apa otak suamimu rusak? Longtang adalah perusahaan multimiliar dolar. Bagaimana mungkin bangkrut? Suduo, dia tidak bermaksud begitu. Kau masih membelanya. Aku curiga dia telah mencuci otakmu. Ayo, aku akan membawamu ke perusahaan sekarang. Dan membiarkanmu merasakan atmosfernya yang berkembang. Lihat, ini gedung perusahaan kami. Mengesankan, kan? Hei, itu CEO kami, Ma Rongchang. Halo, Tuan Ma. Ayo pergi, jangan buang waktu. Aku akan membawamu ke wawancara. Haochen, kalau begitu aku... Kalian pergi saja. Aku akan cari tempat untuk menunggu kalian. Ma Rongchang, salah satu dari 3 tetua King Shou. Keselamatanku beberapa hari terakhir ini telah kupercayakan padamu. Setelah ini berlalu, jangan khawatir. Pembayarannya akan kugandakan. Matua, terus terang saja. Tapi jumlahmu yang sedikit. Aku belum memikirkannya lagi. Jika kau tidak menemukan Kakak Ding, aku benar-benar tidak akan datang kali ini. Betul. Tuan Ling. Dia adalah raja di antara tentara bayaran luar negeri. Begitu dia datang dan membantuku. Aku sudah sangat berterima kasih. Begini pembayarannya. Aku akan tetap membayarnya setelah pekerjaannya selesai. Apa kebutuhanmu saat ini? Selama itu ada di King Shou. Tidak ada yang tidak bisa ditangani Ma Rongchang. Bisa tangani. Bagus. Karena kau begitu bijaksana, aku tidak akan mempersulitmu. Aku sudah di King Shou untuk sementara waktu sekarang. Dan aku sangat bosan, terutama saat aku tidur di malam hari. Sangat kesepian. Sunyi. Baiklah. Jenis apa yang kau cari? Tinggi pendek gemuk kurus. Selama mereka ada di King Shou, pilih sesukamu, bersenang-senanglah. Karena kau bilang begitu, aku tidak akan sungkan. Direktur wanita itu baru saja menyapamu. Kurasa tidak masalah. Benar-benar selera gue. Benar-benar tipe gue. Panggil dia ke sini.
Maksudmu Shuduo? Apel. Ada masalah. Bukankah kau baru saja bilang kalau di Kingzhou, aku bisa melakukan apapun yang aku mau? Baiklah. Baik. Tuan Leng, apa katamu yang berlaku? Terserah kau. Ini harus terjadi, suka atau tidak sukanya dia. Ini harus terjadi. Seseorang. Bawa Shuduo ke kantorku. Tuan Ma, Anda ingin bertemu saya? Shuduo. Aku telah mengamati etos kerjamu akhir-akhir ini. Aku telah melihat semuanya. Kudengar kau bahkan mendapatkan proyek besar untuk perusahaan beberapa hari yang lalu. Humph, generasi muda memang hebat. Kau terlalu memujiku. Ini adalah surat promosi. Nanti, kau akan menandatanganinya untuknya. Wakil presiden perusahaan adalah milikmu. Terima kasih, Tuan Ma. Saya pasti akan bekerja keras ke depannya. Tunggu, ada satu syarat lagi. Yaitu, malam ini, kau hibur Tuan The Leng di film sini. was translated and narrated biasa, by Nan? M Media. Tuan Ma, apa maksud Anda dengan ini? Biar ku katakan terus terang. Tuan Leng adalah tamu terhormat yang kukundang selama kau membuatnya senang. Bukan hanya wakil presiden menjadi milikmu. Tapi di masa depan, aku juga akan membimbingmu secara pribadi. Tolong Presiden tunjukkan rasa hormat. Aduh. Shuduo. Lihat. Ini cuma tidur siang sebentar. Kau akan mendapat banyak keuntungan. Jika kau tidak mengambil jalan pintas, kau akan kehilangan posisimu saat ini. Dan aku akan menggunakan semua koneksiku di Kingzhou untuk memasukkanmu ke daftar hitam. Terserahlah. Aku tidak akan melakukannya. Jalan. Kau tidak tahu berterima kasih. Tidur denganku adalah kehormatanmu. Tidurlah dengan kakekmu. Ya. Sialan. Kau berani memukulku. Namun, aku mengagumi karakter kuat itu. Hahaha. Berhenti. Kaulah orang yang membunuh Qin Huyan, pria bertopeng itu. Kau benar-benar datang. Aku tidak salah. Jadi bagaimana kalau tebakanmu benar? Kau tetap akan mati. Hul. Dasar hantu. Kau pikir kau siapa? Tuan Leng. Dia orang yang mengejarku. Cepat. Bunuh dia. Pergi dari sini kalau kau tak ingin mati. Kau cari mati. Aku tak menyangka. Kau orang yang tangguh. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang, matilah. Giliranmu sekarang, Pak Tuama. Anak muda, pendekatanmu ini. Tahu agak. Bisakah aku pergi sekarang? Villa Suharto. Kau tidak terluka, kan? Benarkah? Bagaimana bisa begini? Bosmu pantas mati. Konyol sekali. Aku mengolok-olok suamimu. Dan dia benar. Perusahaan itu benar-benar bangkrut. Semuanya sudah berakhir. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Entahlah. Cari pekerjaan dulu. Aku akan memulai sebuah perusahaan. Kenapa tidak? Kau bekerja untukku? Jangan khawatir. Tak perlu wawancara, kau diterima. 2.000 sebulan. Atau 3.000. Meskipun aku, Chiduo, tidak lagi di Longteng. Aku masih punya banyak koneksi dan sumber daya. Berhenti menendangku saat aku sedang jatuh. Pernah dengar tentang grup Xingyu? Grup Xingyu yang menginvestasikan 300 miliar di Pusat Perdagangan Internasional. Ya. Kalau kau ingin ke sana, aku bisa memasukkanmu. Benarkah? Bukan hanya aku. Banyak sekali produsen dan distributor di Kingzhou mengincar peluang ini. Berharap untuk berinvestasi dan menghasilkan banyak uang. Jika kau punya koneksi semacam itu, jangan disimpan sendiri. Tentu saja aku punya koneksi. Aku ketua grup Xingyu. Su Haochen.
Jati besar kepala karena sedikit ujian, ya. Tempat ini lumayan. Tapi kau tak ada di dekatnya. Ketua grup Xingyu. Apa benar-benar selebay itu? Ya iyalah. Ketua Xingyu itu bukan manusia, tahu. Dia itu dewa, taipan bisnis paling hebat. Dengan santainya melempar proyek investasi 300 miliar. Apa mungkin dia orang biasa? Oh, jadi begitu. Astaga. Jadi kau benar-benar tinggal di villa terbaik? Kalau Ziela tidak memberitahuku, aku masih belum tahu. Nek, kenapa Nek di sini? Si Yue. Tempat sebagus ini. Dan kau bahkan tidak mengajakku ke sini. Di matamu, masih adakah nenek spriku? Oh, Nek. Karena kau sudah di sini, silakan duduk. Aku ambilkan air untukmu. Hao Jin, apa rumah ini benar-benar milikmu? Aku dapat sedikit uang di luar negeri. Dan membeli villa ini setelah kembali. Aku belum pernah melihat. Seperti apa surat kepemilikan villa terbaik? Oh, ternyata benar ada. Coba kulihat. Masih bilang rumah ini milikmu. Kenapa namamu bahkan tidak ada di suratnya? Tuan, ini adalah properti yang kita beli bertahun-tahun lalu. Nama pengguna yang digunakan adalah ID dari basis data identitas Istana Kegelapan yang disebut Ku Iwan. Namaku tidak ada di The akta film was properti ini, translated tapi villa and ini memang narrated milikku. by M. Masih Media. bohong? Aku sudah bertanya, banyak orang kaya di luar negeri menghasilkan kekayaan mereka lewat kegiatan ilegal, bisnis gelap, untuk mencuci uang. Mereka menyuruh bawahan mereka berinvestasi di seluruh dunia. Apakah Ku Yuan ini bosmu? Kau cuma kacung yang kembali untuk mencuci uang. Hao Chen, ini. Siul, tolong dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Si Yue, biar ku bilang. Cerita karangan anak ini tentang bos besar itu cuma bohong, tapi status dewa perang Xiaoji itu asli. Cepat dengarkan aku, ceraikan si pemalas ini, dan menikahi Xiaoji. Cerai? Nikahi Xiaoji. Perjamuan dewa perang Xiaoji akan segera dimulai. Kalau kau tidak bersiap sekarang, akan terlambat. Oh, jadi kau datang ke sini karena ini. Si Yue, aku membesarkanmu sendirian. Apa kau akan meninggalkan nenekmu? Karena si pemalas ini. Nek, aku percaya Hao Chen. Beri dia beberapa hari lagi. Tunggu sampai perjamuan perayaan Xiaoji. Kalau kau tidak ikut denganku hari ini, aku akan mati di sini. Cepat turunkan pisaunya. Long Si Yue, apa kau mau pulang bersamaku atau tidak? Aku akan kembali. Nek, aku akan pulang bersama Nek. Cepat letakkan pisaunya. Itu cucu perempuan kesayanganku. Entah itu koneksi latar belakang atau prestasi. Xiaoji, beri dia beberapa hari lagi, 100 kali lebih kuat. Tunggu apa lagi? Kemasi barang-barangmu dan cepat pergi. Divisi Intelijen Petir Gelang. Tuan, saya baru saja menerima beberapa intel. Yang terakhir dari 3 tetua Qingzhou, Huang Tianbao, baru saja meninggalkan Qingzhou dengan pesawat. Dia kabur ke luar negeri. Ini salahku, kecerobohanku membuatnya lolos. Tolong hukum aku, Tuan. Di luar negeri. Istana Kegelapan kita, pengaruh dan kendalinya di luar negeri tak lebih kuat daripada di Daxia. Bukankah lebih mudah menemukannya di sana? Terus selidiki. Ya, Ngomong-ngomong, bagaimana situasi perusahaan saat ini? proyek ini akan segera diluncurkan dengan sukses. Reputasi perusahaan dan dana 300 miliar. Banyak sekali pemasok ingin bekerja sama dengan kita. Bagus. Aku akan pergi ke perusahaan besok. Sudah waktunya untuk membiarkan King Shou melihat kekuatanku yang sebenarnya. Pak Su, Anda ingin bertemu saya? Manajer Livia, silakan duduk. Jangan gugup, kau adalah seseorang yang Xiao Yao perhatikan. Aku masih membiasakan diri. Aku punya prinsip dalam hal mempekerjakan orang. Delegasi wewenang yang berani dan percaya pada mereka yang kupekerjakan. Katakan pendapatmu tentang proyek ini, langsung. Baiklah, saya sangat senang bergabung dengan Xingyu, platform yang hebat ini, dan berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan kota perdagangan. Yang paling menarik bagi saya dari proyek ini adalah prospek perkembangan kota Qingzhou. Dengan pengembangan dan pembangunan kota perdagangan, saya yakin ini pasti akan menjadi pusat untuk wilayah utara dan selatan. Bagus, sangat bagus. Juga, mengenai upacara penandatanganan, bagaimana persiapanmu? Saya tidak mengerti mengapa Anda menginginkan seseorang yang bernama Long Xiao untuk menangani komunikasi proyek ini dan semacamnya. Meskipun dia berdedikasi dan bekerja keras, kemampuan dan kecerdasannya
Kurasa dia tidak mampu. Orang itu tidak berguna. Jangan berharap terlalu banyak darinya. Mengenai upacara penandatanganan, kau harus lebih memperhatikannya. Acara tersebut harus sesuai dengan citra perusahaan. Baik. Juga, jadwal ulang upacara penandatanganan menjadi 4 hari dari sekarang. 4 hari lagi. Ketua, apakah Anda lupa? 4 hari lagi, ada acara besar di kota Qingzhou. Perayaan kemenangan Dewa Perang. Saat itu, semua pejabat tinggi Qingzhou akan hadir. Memilih hari yang sama, kita mungkin menyinggung perasaannya. Aku tak peduli. Aku ingin mengadakan pertunjukan saingan. Villa Keluarga Naga. Lihatlah Ziyu sayangku. Pakaian yang kau kenakan hari ini sungguh cantik. Seperti bintang besar. Tentu saja. Kapan sih Yue? Tidak cantik? Pembawa pakaian alami. Si Yue, sekarang kamu sudah kembali. Nenek sangat senang. Ini menunjukkan kau sudah sadar. Langkah selanjutnya adalah dengan Su Hao Chen yang tidak berguna itu menyelesaikan perceraian. Lalu dengan Dewa Perang itu, tundukkan kepalamu dan minta maaf. Urusan kita akan selesai. Mulai sekarang, kau akan menjadi wanita yang paling dihormati di Qingzhou. Keluarga Long kita juga akan berdiri tegak. Nek, The ini film tak was boleh. translated Dewa Perang and telah tiba. narrated by M Media. Si Yue. Aku tahu kau malu. Jadi aku secara khusus mengundang Dewa Perang untuk makan malam. Jaga nada bicaramu nanti. Paham? Dewa Perang. Ini. Nyonya Besar Long, aku tahu tujuan undanganmu. Namun, aku Xiaoji sudah menikah. Jadi aku minta keluarga Long untuk berhenti menggangguku. Izinkan aku memperkenalkan Tang Na, pewaris grup Zijin. Tunanganku. Grup Zijin. Putri Tang Ren, orang terkaya di Qingzhou. Kolong Xiu, kan? Halo Tanga. Langsung saja ke intinya. Kudengar, kau menggunakan statusmu sebagai teman sekelas Xiaoji untuk terus-menerus dan sengaja menggodanya. Aku tidak. Kau pasti salah, masih berbohong. Biar ku bilang, Xiaoji adalah cahaya Qingzhou, sang pilihan. Kau barang bekas. Beraninya kau menggoda pria gue? Aku tidak. Nek, kau tahu, aku tidak menggodanya. Dasar jalan. Jika bukan karenamu, karena begitu bodoh dan bersikeras mengikuti Su Hao Chen, si sampah itu, Dewa Perang tidak akan memilih keluarga Tang. Sekarang lihat, dia tidak menginginkanmu. Untuk memperingatkan kita, untuk menunjuk hidung kita dan memarahi kita. Dasar sundal. Kau benar-benar telak, mempermalukan keluarga Long kita. Nek, tolong bersaksi untukku, aku tidak. Jangan panggil aku nenek. Aku tidak punya kuci sepertimu. Keluar dari keluarga Long. Baiklah. Aku akan pergi. Benda tidak berguna ini telah menghancurkan segalanya. Si Hao, masa depan kebangkitan keluarga Long sekarang ada di pundakmu. Lakukan dengan baik. Jangan khawatir, saat ini, setidaknya aku masih seorang utusan. Semuanya, jangan hanya berdiri di sana. Sundal itu sudah pergi. Dewa Perang, Nona Tang. Mari kita duduk di sana. Makan malam sudah siap. Halo, ini aku. 4 hari lagi apa? Tidak mungkin. Waktunya tidak cukup. Halo, Si Hao, ada apa? perusahaan baru saja menelepon. Mereka bilang upacara penandatanganan grup Xingyou telah diubah menjadi 4 hari lagi. Apa? 4 hari lagi? Bukankah itu hari perayaan pastanku? Ada apa, sayang? Oh, bukan apa-apa. Aku hanya berpikir, apa yang sedang dimainkan grup Xingyou? Apa mereka sengaja memancingku? Menantangku dengan sengaja? Apa yang perlu dikhawatirkan? Bukan apa-apa. Coba pikirkan. Kau, Xiaoji, adalah yang terkuat. Keluarga Tangku adalah yang terkaya. Sekarang kedua keluarga kita bersatu. Siapa di seluruh Qingzhou yang berani menentang kita? Dan terlebih lagi, siapapun yang mengusik pria gue, aku akan pakai uang untuk menghancurkan mereka. Dasar cewek genit.
Su Haochen, kau sebut dirimu laki-laki. Kesini kau, apa kau tahu? Xiu diusir dari keluarganya oleh keluarga Long, gara-gara kau, dan kau cuma duduk di sini. Seperti tak terjadi apa-apa, tak bisa lindungi perempuanmu sendiri. Kau sebut dirimu laki-laki. Apa yang terjadi? Ini tak ada hubungannya dengan Haochen. Kau masih membelanya. Siul, kau. Siapa yang melakukan ini pada wajahmu? Ayah, tentu saja keluarga Long. Luka ini disebabkan oleh Tang Na, putri orang terkaya di Qingzhou. Keluarga Long lagi. Dan Tang Na itu. Beraninya mereka memukul wanitaku. Haochen, jangan gegabah. Aku baik-baik saja, sungguh. Tapi beraninya mereka melakukan ini padamu. Kita tahan saja beberapa hari lagi. Perjamuan perayaan Xiaoji akan segera tiba. Nek pasti akan menyetujuimu nanti. Kesedihanku yang kecil ini bukan apa-apa. Oke, karena kau bilang begitu, kubiarkan kali ini. Siul, percayalah padaku, dalam 4 hari, aku akan menjadikanmu ratu paling mempesona di seluruh kota. Apa maksudmu 4 hari kemudian? Sudahlah, laki-lakimu tak akan membelamu. Aku akan. Ayo, kita ke keluarga Long sekarang dan minta penjelasan dari nenek sihir itu. Baiklah, hentikan. Aku punya rencanaku sendiri untuk ini. Benar, hal yang kau minta sebelumnya sudah selesai. Apa? Pekerjaan grup Xingyu. Kau bahkan tak bisa urus keluarga Long, dan kau pikir kau bisa urus grup Xingyu. Lihat sendiri, kalau kau tidak percaya, kau akan tahu nanti. Baiklah, ayo Xiu, kita ke grup Xingyu sekarang. Kalau kau bohong, kau mati. Grup Xingyu. Upacara penandatanganan tinggal beberapa hari lagi. Kau bersiap-siaplah cepat. Liu Zhude, Direktur Grup Xingyu. Jika ini tidak ditangani dengan baik, keluargamu, Long, tidak akan punya alasan untuk ada. The film Ya, was bawahanmu akan translated menanganinya and dengan baik. narrated Jangan by khawatir. M. Permisi, apa ini? Kantor manajer umum. Benar-benar hantu yang gigih. Kenapa aku bertemu denganmu? Si pembawa sial ini. Kemanapun aku pergi, Apa yang kau lakukan di sini? saya utusan penandatanganan. Grup Xingyu. Kenapa aku tidak boleh di sini? Kau dasar bedeban. Ngapain kau di sini? Jangan bilang kau ke sini untuk menggait pria lain. Hei, siapa yang kau panggil brengsek? Bisakah kau bicara baik-baik? Kau menunjuk apa? Lupakan saja, kami di sini untuk wawancara. Jangan kehilangan gambaran besar karena detail kecil. Oh ya. Kesini untuk wawancara? Hei, percaya atau tidak? Dengan satu panggilan telepon aku, bisa membuatmu diusir sekarang juga. Ada apa ini? Manajer umum. Ini adik perempuanku. Dia memang murahan. Aku hanya memberinya pelajaran. Suruh dia pergi. Pergi dari sini sekarang. Halo, apakah Anda Tuan Liu Suijun? Direktur Utama Grup Bintang Bulan. Saya Long Xiyue. Ini suami saya, Su Haochen. Dia yang mengatur saya untuk datang wawancara. Katanya dia sudah berkomunikasi dengan Anda sebelumnya. Oh, ayolah. Suamimu yang tidak berguna itu. Kenal manajer umum Liu? Berhentilah sok penting. Manajer umum Liu. Bukan manajer umum Liu. Merekalah yang membuat masalah. Apa kau salah orang? Nona Lon dan Nona Zhu mengunjungi perusahaan kami untuk pertama kalinya. Mereka harus diperlakukan sebagai tamu. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Minta maaf sekarang. Ini bukan manajer umum Liu. Ini. Cepat. Maaf. Kalian berdua adalah Nona Lon dan Nona Zhu kan? Silakan ikuti saya. Seseorang telah mengatur semuanya. Posisi yang disediakan untuk kalian berdua adalah Direktur Perdagangan dan Direktur SDM. Gaji tahunan untuk keduanya dimulai dari 2 juta. Apakah kalian puas? Puas. Sangat puas. Su Haochen. Apa sebenarnya yang kau lakukan di luar negeri sampai punya pengaruh sebesar ini? Ya. Bahkan Direktur Utama Grup Bintang Bulan bersikap sopan kepada kita. Sudah kubilang sejak lama. Akulah ketua grup Xingyu. Lihat siapa yang sok tahu. Lupakan saja. Kalau tak mau bilang, ya sudah. Seolah ada yang peduli. Tuan Chen, kami menerima kabar dari Qingzhou bahwa Ma Rongchang telah mati. Dia juga dibunuh oleh orang misterius itu. Aku tahu orang misterius itu. Namanya Su Haochen. Kalian membunuh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu. Kalian hanyalah ikan teri saat itu. Tapi sekarang, kalian telah menjadi bos besar di luar negeri. Penguasa Istana Kegelapan. Kaisar Kegelapan. Jangan panik, Huang Tua. Dia mungkin Kaisar Kegelapan, tapi dia bukan apa-apa di hadapanku. Lagi pula ini Daxia. Aku punya 1000 cara untuk menghancurkannya. Tuan So, Bagaimana persiapannya? semuanya di perusahaan. Sudah siap. Waktu mulai upacara, sesuai instruksi Anda, ditetapkan pukul 6 sore. Waktu yang sama dengan jamuan penyambutan Dewa Perang itu. Persis sama. Bagus.
Bagaimana denganmu? Bagian utama tempat acara sudah hampir selesai. Yang tersisa hanyalah dekorasi interior. Semua bahan yang dibeli adalah yang terbaik. Tenang saja. Semuanya akan diatur sebelum malam tiba. Kerja bagus. Ngomong-ngomong, ada pergerakan dari Xiaoji. Xiaoji mengerahkan seluruh upaya untuk jamuan penyambutan ini. Dia bekerja sama dengan perusahaan Tang untuk menghubungi semua nama besar dan mengundang mereka untuk hadir. Tapi dari apa yang kulihat, skala acara mereka tak sebanding dengan kita. Pengaruh korporasi Tang dan Xiaoji tidak boleh diremehkan. Kita tidak boleh ceroboh. Siapkan 100 miliar lagi sebagai dana untuk mendukung pengembangan UKM lokal. Sebarkan berita bahwa setiap orang yang menghadiri upacara penandatanganan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan investasi ini. Tuan Su, bukankah 100 miliar agak terlalu banyak? Jika kita melakukan itu, kurasa tempat ini akan penuh sesat. Biarkan meledak. Ku bilang, tidak ada yang boleh menghadiri perjamuan Xiaoji. Aku, Su Haochen, menepati janjiku. Kabarnya, Grup Xingyu telah membuat pengumuman besar bahwa mereka akan menambahkan 100 miliar lagi pada upacara penandatanganan hari ini untuk mendukung lokal pengembangan bisnis. Begitu berita itu tersebar, seluruh kota gempar. Sosialita yang tak terhitung jumlahnya heboh karena kegirangan, berebut The untuk film was mendaftar. translated and Untuk upacara narrated by penandatanganan, Emilia. Zai Yue, pakailah baju yang bagus. Sebagai staf senior, kita harus menghadiri upacara penandatanganan sore ini. Kau tak akan pakai itu, kan? Bukankah cowokmu baru saja mengajakmu belanja kemarin? Kok jelek sekali? Bukan begitu. Aku hanya berpikir, gaun ini agak terbuka. Aku tidak terbiasa. Coba kulihat gaun itu. Haute couture. Semuanya haute couture. Xu Haochen membeli semua ini. Benar. Hanya saja bahannya terlalu tipis. Lihat ini. Kak, ini pesta malam. Tentu saja aku harus berpakaian sedikit seksi. Cepat ganti bajumu biar aku lihat. Tuan, Anda memanggil saya. Pesta Xiaoji. Sudah jam 5.40 menit. Kenapa para tamu belum datang? Jangan khawatir. Tuan, saya sudah menyebarkan berita tadi malam. Dengan koneksi keluarga Xiao kami, pasti akan ada beberapa orang di sini. Meskipun, mungkin tidak semewah. Acara Ziyun tidak akan terlalu buruk. Baiklah. Para tamu mulai berdatangan. Aku sangat berterima kasih. Aku, Xiaoji, pasti akan mengingat ini. Untuk apa sopan santun, Dewa Peransial? Bukan apa-apa. Kita berdua akan bekerja di Kinsu mulai sekarang. Jadi kita rekan kerja, menunjukkan wajahku di sini. Sudah sepantasnya. Tenang saja, Komandan. Dengan aku, Xiaoji di Qingzhou, semua orang akan hidup dan bekerja dengan damai dan tentram. Kerja bagus. Begitu mudah dan menjanjikan. Jangan hanya berdiri di situ. Cepat undang Komandan masuk. Nanti, minum beberapa gelas dengan Komandan. Tuan, silakan masuk. Permisi. Saya tidak di sini untuk jamuan selamat datang. Saya hanya mampir dalam perjalanan tak upacara penandatanganan Xingyu. Ini menyangkut perkembangan ekonomi Qingzhou. Sebagai komandan, saya tidak boleh melewatkannya. Anda memiliki pemahaman penuh dari saya. Tidak apa-apa, Tuan. Kita masih punya waktu. Seluruh kelas atas Qingzhou tidak akan hadir. Dan kau akan benar-benar dipermalukan. Upacara penandatanganan Xingyu. Komandan Zhuo telah tiba. Direktur Jiang dari grup Bangshen telah tiba. Ketua Li dari keluarga Li Qingzhou telah tiba. Oh si Hao. Acara penandatanganan perusahaanmu cukup meriah. Keluarga lo memiliki dirimu. Sungguh suatu kehormatan besar. Oh nenek. Ini bukan apa-apa. Anggap saja rumah sendiri hari ini. Ayo pergi. Oke. Bukankah itu Komandan Suo? Senang bertemu denganmu. Oren, keluarga Long juga ada di sini. Tentu saja. Cucuku adalah utusan khusus. Bos Sui. Lama tidak bertemu. Xiao adalah utusan khusus. Penanggung jawab upacara penandatanganan ini. Nyonya, cucumu hebat. Dia baik-baik saja. Xiao sudah pintar sejak kecil. Tolong. Mona Long Xiu telah tiba. Kenapa si tidak berguna itu ada di sini? Sebentar lagi mulai. Ayo masuk.
Long Xiue, dasar tidak berguna. Kenapa kau di sini? Nek, aku di sini untuk upacara. Omong gosong. Apa kau tahu betapa besarnya acara ini? Para kepala semua keluarga, terkemuka sangat kaya dan berpengaruh. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas berada di sini? Dasar sampah masyarakat. Nek, aku jamin aku diundang. Diundang. Kau hanya di sini dengan berpura-pura atas nama keluarga Long, menikmati kejayaan mereka. Kejayaan keluarga Long, kami tak berani. Biar ku jelaskan. Aku Direktur Perdagangan Grup Xingyu. Xiu adalah manajer sumber daya manusia. Kami berdua karyawan internal. Karyawan internal. Oh nenek, aku tahu semua tentang ini. Posisi mereka. Mereka mungkin meniduri investor Xingyun untuk mendapatkannya. Begitulah cara mereka mendapatkannya. Long Xiao, beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Berhenti memfitnah kami. Tanya, apakah aku memfitnahmu? Kau pikir aku tidak tahu? Villa Suhauche milik bosnya. Dan gaun yang kau kenakan, The itu film was disewakan. translated and Aku hanya narrated tidak by mengerti. M-Media. Keluargamu yang beranggotakan 3 orang. Kenapa tidak menjalani hidup rendahan kalian dengan damai? Bukankah itu lebih baik? Kenapa repot-repot ikut campur? Oh, jadi begitu. Dasar jalang tak tahu malu. Untungnya keluarga Long kita memutuskan hubungan denganmu sejak lama. Kalau tidak, reputasi kita akan benar-benar hancur olehmu. Xiu, abaikan saja mereka. Ayo pergi. Tunggu. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Aku utusan khusus sekarang. Dan aku punya wewenang untuk mengusir kalian. Sekarang, kalian berdua. Kembali ke tempat asal kalian. Keluar. Long Xiao, kau cari gara-gara. Su Haochan. Apa yang kau lakukan di sini, si pecundang? Biar ku bilang, aku utusan khusus sekarang. Aku bisa membuat siapapun yang kuinginkan keluar. Sampah sepertimu. Cukup. Long Xiao, kamu lagi. Aduh. Nenek, tolong aku. Beraninya kau memukul si Hao. Ada yang memukul orang, Talam? Mana semua orang grup Xingyue? Siapa orang ini? Beraninya dia membuat keributan di sini. Long Xiao adalah utusan khusus. Semarah apapun dia harus menahannya. Angkat dia sekarang. Dan jalang tak tahu malu itu juga. Seluruh keluarga mereka sampah. Aku ingin mereka membayar atas nyawa si Hao. Ah, Wanita tua. Kuberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Kau memandang rendah orang miskin dan mengagumi orang kaya kan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu siapa aku sebenarnya. Kau bukan apa-apa selain seorang yang tidak berguna. Biar ku bilang, kau memukul si Hao. Grup Xingyue tidak akan melepaskanmu. Upacara penandatanganan akan segera dimulai. Sekarang, mari kita sambut ketua dan istrinya ke atas panggung. Sayang. Giliran kita. Na'u, lihat Su Haochan. Dia sudah gila. Buta itu ngapain di atas sana? Mereka menyambut ketua. Nah, kamu ngapain di atas sana? Su Haochan, apa yang kau lakukan? Dia ketua grup Xingyu. Ya ampun. Bukankah dia menantu laki-laki keluarga Long yang tinggal serumah? Ada apa ini? Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Aku suami Xiu. Dan kepala grup Xingyu. Astaga. Bukankah dia menantu yang numpang hidup di keluarga Long? Ada apa ini? Su Haochan, ketua. Ini, Semuanya. Pada kesempatan besar hari ini, aku ingin memperkenalkan kalian kepada wanita di sampingku ini. Long Xiu. Istriku. Aku mengembara di luar negeri selama 7 tahun. Dan dia menghabiskan masa mudanya yang paling berharga. Untukku. Juga dialah yang merawat putriku. Dan menanggung ejekan serta penghinaan. Hari ini, bukan hanya upacara penandatanganan proyek, tetapi juga pernikahan yang kupenuhi untukmu. Xiu. Kau telah berkorban begitu banyak untukku. Sekarang aku kembali. Biarkan aku menjagamu. Xiu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Nah,
Aku tamatnya. Aku baru saja memukul Long Xiu. Aku tak mau mati, nah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang keluarga Long kita lewatkan? Tua, identitas Ketua Xingyu telah ditemukan. Ketua Xingyu adalah Su Haochan. Bagaimana mungkin? Kau selalu selangkah lebih maju dariku dulu. Setelah sekian tahun, kau masih selangkah lebih maju dariku. Kenapa? Berapa kali aku, Xiaoji, lolos dari maut, menang setengah permainan melawan takdir. Kenapa aku tak bisa mengalahkanmu? Jadi, tentang posisi itu, kaulah yang sebenarnya membuat keputusan. Kembali di grup Xingyue. Alasan Liu Zujun mendukung kita adalah karena kau bosnya. Ya, Pembohong. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? sudah kubilang sebelumnya, tapi kau tidak percaya. Kurasa aku mengerti film was sekarang. Di translated permukaan kau tak and berkelahi narrated atau by bersaing. M. Rendah Media. hati tanpa kehadiran yang terasa. Tapi sebenarnya kau penuh tipu daya. Serigala berbulu domba. Jangan merayuku. Aku sudah menikah. Aku akui kau hebat. Tapi aku sudah punya orang yang kusuka. Jangan kegeran. Kapan kalian mulai berkencan? Kenapa aku tidak tahu? Ini bukan kencan sungguhan, kan? Ini cuma naksir diam-diam. Rasanya aneh saja. Seperti adegan film. Aku cuma penasaran. Apa yang ada di balik topengnya? Seperti apa wajahnya? Sudah berakhir. Orang itu bukan aku kan? Hao Jin, cucu menantuku. Nenek datang untuk menemuimu. Hao Jin sayang. Sebelumnya, ya, Zihao memang salah. Dia masih muda dan ceroboh. Tidak tahu apa yang baik untuknya. Sebagai ketua Xingyue, maafkan dia sekali ini saja. Aku telah membawanya ke sini secara langsung. Entah tahu ini memukulnya atau memarahinya. Keluarga Long, kita tidak akan berkata sepatah kata pun. Xiu. Haochan. Sepupu salah sebelumnya. Sepupu buta dan sombong. Aku salah. Xiyue sayang. Mengenai masalah ini, si Hao benar-benar bertindak tidak pantas. Aku sudah memberinya teguran keras. Jangan khawatir, nenek akan memastikan keadilan ditegakkan. Siul, bagaimana menurutmu? Kita semua keluarga. Lupakan saja masa lalu. Baiklah. Tujuku yang baik. Baiklah. Adikku yang baik. Kakak ipar. Keluarga Long kita memiliki menantu sebaik dirimu. Membawa kehormatan bagi kami sebagai kakakmu juga. Oke, hentikan di situ. Omong kosong. Aku takkan mengungkit masa lalu. Kalau tidak ada lagi, cepat pergi. Aku ingin istirahat. Ayo pergi.